Halo semuanya. Bulan Ramadan yang penuh berkah baru aja kita lewati dan rasanya pasti masih membekas ya di hati. Tapi perjalanan kita itu nggak berhenti di sini loh. Justru ini adalah sebuah gerbang awal yang baru. Yuk kita kupas tuntas, apa sih yang menanti kita setelah Ramadan? Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang harus banget kita tanyakan ke diri sendiri. Ramadan udah selesai, terus apa? Apa semua kebiasaan baik, semua semangat ibadah yang kita bangun sebulan penuh bakal ikut selesai juga? Atau jangan-jangan ini justru jadi fondasi buat kita jadi pribadi yang lebih baik di 11 bulan ke depan? Penting banget buat kita sadari, Ramadan itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Anggap aja Ramadan itu sebuah madrasah, sebuah sekolah spiritual yang super intensif. Di dalamnya, Allah itu membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Ini kesempatan emas buat kita untuk riset spiritual, untuk memulai lagi dengan lembaran yang putih bersih. Dan janji ini nyata banget teman-teman. Hadis ini menegaskan lagi betapa dahsyatnya ganjaran puasa kita. Bukan cuma pahala loh, tapi pengampunan total atas dosa-dosa yang lalu. Coba bayangin, ini kan hadiah yang harganya nggak ternilai dari Allah yang Maha Pengampun. Tentu saja, janji pengampunan sebesar ini nggak datang gitu aja. Ada jalannya, ada amalan-amalan spesifik yang jadi semacam kunci untuk membuka pintu ampunan itu. Nah, gimana sih cara meraihnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Sebenarnya peta jalan menuju ampunan ini jelas banget kok. Dimulai dari puasa yang dasarnya iman murni, bukan sekedar ikut-ikutan. Terus, kita hidupkan malam-malamnya dengan sholat tarawih dan tahajud. Kita berburu kemuliaan Lailatul Qadar. Kita berbagi kebahagiaan dengan memberi makan orang berbuka, dan tentunya lisan kita nggak pernah kering dari istighfar. Nah, poin yang keempat ini menarik banget dan jadi ujian keikhlasan yang sesungguhnya. Memberi makan orang berbuka. Kelihatannya sederhana ya, tapi ganjarannya luar biasa. Ampunan dosa dan bebas dari api neraka. Orang yang paham soal ini pasti akan berlomba-lomba sedekah, karena mereka tahu harta yang diinfakkan itu nggak akan bikin miskin, malah justru jadi pembuka pintu rezeki lain. Sayangnya, kadang penyakit kikir, pelit, atau bakhil itu masih aja nempel di hati, bahkan di bulan semulia ini. Pas ada ajakan donasi, entah buat yatim piatu, duafa, atau bangun masjid, kita masih ngerasa eman-eman. Terus keluarlah jurus penolakan halus, terima kasih infonya, atau cuma jawab amin ya robbal alamin. Ya, kita positive thinking aja, mungkin mereka sudah berinfak di tempat lain. Tapi kalau penolakan itu karena rasa berat dan takut harta berkurang, wah, kita sudah melewatkan kesempatan emas untuk meraih janji Allah yang luar biasa ini. Dan tentu saja istighfar. Ini adalah inti dari kerendahan hati kita sebagai seorang hamba, mengakui kesalahan, menyesalinya, dan memohon ampun dengan tulus. Terutama di waktu sahur atau sepertiga malam terakhir, saat Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang memohon ampun padaku, pasti akan aku ampuni." Momen yang begitu personal dan bisa mengubah hidup kita. Oke, setelah sebulan penuh kita berjuang, akhirnya kita sampai di hari kemenangan, Idul Fitri. Tapi, apa sih arti kemenangan ini sebenarnya? Yuk kita bedah lebih dalam, karena ini jauh lebih dari sekadar perayaan biasa. Ini dia, inti dari Idul Fitri. Kata fitri itu artinya kembali ke fitrah, kembali ke kondisi suci kita, seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa sama sekali. Itulah kemenangan sejati yang kita rayakan, kemenangan melawan hawa nafsu dan keberhasilan kita membersihkan jiwa dari noda-noda. Wah, ayat ini keren banget ya, merangkum esensi dari akhir Ramadan dengan begitu indah. Kita diminta untuk menyempurnakan ibadah kita, lalu bertakbir mengagungkan Allah atas semua petunjuknya, dan yang paling penting menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi, takbir yang kita kumandangkan itu adalah pekik kemenangan spiritual dan ungkapan syukur yang paling dalam. Dan puncak dari semua ini adalah meraih qalbun salim. Apa itu? Hati yang bersih, sehat, dan selamat. Inilah harta paling berharga yang kita bawa pulang setelah Ramadan. Bukan baju baru, bukan kue lebaran, tapi hati yang kembali suci, damai, dan bebas dari penyakit hati. Sebuah qalbun salim itu nggak akan menyimpan dendam. Makanya, tradisi saling memaafkan pas Idul Fitri itu krusial banget. Ini adalah langkah nyata untuk membersihkan hati kita, bukan cuma dari dosa ke Allah, tapi juga dari ganjalan ke sesama manusia. Kita leburkan ego dan buka lembaran baru yang benar-benar bersih. Perayaan sudah usai, ketupat sudah habis. Terus apa? Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Disinilah babak selanjutnya dari perjalanan spiritual kita dipertaruhkan. Siap-siap ya.
Inilah kata kuncinya. Istiqomah. Kemampuan untuk tetap teguh dan konsisten. Istiqomah adalah bukti nyata apakah Ramadan benar-benar berhasil mengubah kita dari dalam, atau jangan-jangan cuma jadi ritual tahunan yang lewat tanpa bekas. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Selama Ramadan, semangat kita kan luar biasa ya. Sholat jamaah di masjid terus, tilawah setiap hari, jadi lebih sabar. Nah, tantangan terbesarnya adalah, bisa nggak kita mempertahankan level spiritualitas ini di 11 bulan lainnya, saat godaan balik lagi dengan kekuatan penuh. Jadi, gimana dong caranya? Ini dia beberapa toolkit penting buat perjalanan ke depan. Jaga sholat di awal waktu, jangan sampai telat lagi. Jangan biarkan Al-Quran kembali berdebu di rak. Terus latih kesabaran yang sudah kita bangun susah payah. Dan yang paling penting, niatkan dengan sungguh-sungguh kalau semua perubahan baik ini harus jadi permanen. Ini adalah pesan yang sangat kuat. Ramadan itu bukan garis finish teman-teman, tapi justru titik start. Ia adalah sebuah momentum, sebuah titik balik untuk kita jadi versi terbaik dari diri kita di hadapan Allah. Jangan sia-siakan momentum berharga ini. Jadi, pada akhirnya Idul Fitri itu bukanlah sebuah penutup, melainkan sebuah gerbang pembuka. Gerbang menuju 11 bulan perjuangan untuk mempertahankan istiqomah. Pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Siapkah kita memulai perjalanan ini dengan semangat Ramadan yang terus menyala di dalam dada? Coba kita renungkan.